Nah, sekarang para siswa, kita akan mempelajari struktur atau pola kalimat to dan enough. Oke. Dari teori to dan enough tadi, kita bisa buat pola kalimat atau strukturnya. Di sini, pola kalimat atau structure ataupun struktur kalimat to yang ditunjukkan. Polanya adalah kata to duluan, lalu diikuti oleh adjective ataupun diikuti oleh adverb. Adjective itu kata sifat, adverb itu kata keterangan. Inilah dia pola penggunaan kata to. Sebagai contoh dari pola tersebut, ada beberapa contoh kalimat. Kalimat yang pertama, contohnya, we didn't play tennis yesterday. It was too cold. Ya. Nah, kita lihat pada contoh kalimat ini, pada kalimat kedua ini, it was too cold. Ya, kata to diletakkan atau posisinya di depan kata cold. Kata cold ini adalah adjective. Ya, kata sifat ataupun adjective. Jadi, makna kalimat ini adalah bermakna negatif. Contoh kalimat kedua, we couldn't swim. The water was too cold. Kita lihat pada bagian kedua dari contoh kalimat ini, the water was too cold. Kata to letaknya adalah setelah atau di depan kata sifat atau adjective cold. Makna kalimat tersebut adalah bermakna negatif. Itu menandakan bahwa karena cuaca dingin, maka kegiatan berenang tidak bisa dilakukan. Contoh kalimat ketiga, I'd like to buy this jacket, but it is too expensive. But it is too expensive. Dari contoh kalimat ini, kata to letaknya adalah di depan kata sifat expensive ataupun adjective expensive. Makna kata to dari kalimat ini juga bermakna negatif, yang berarti bahwa harga jaket tersebut terlalu mahal untuk dibeli, ya, sehingga aku tidak bisa ataupun tidak dapat membeli jaket tersebut karena harganya mahal. Jadi kata to di sini ya mengandung makna negatif. Contoh yang terakhir, the man's voice was too soft. He spoke too softly. Dari contoh kalimat ini, letak kata to adalah setelah adverb. Ya. Dalam hal ini, softly berperan sebagai kata keterangan atau bahasa Inggrisnya adverb. Dari kalimat ini kita lihat bahwa peranan kata to adalah mengandung makna negatif. Si laki-laki ini karena suaranya terlalu lembut, terlalu pelan sehingga nggak kedengaran, maka ya suara si laki-laki ini kurang bisa didengar dengan jelas. Jadi kata to di sini mengandung makna negatif. Oke. Nah, sekarang pola atau structure enough. Kita lihat di sini, polanya adalah kata not diikuti oleh adjective ataupun adverb, lalu diikuti oleh enough. Oke, jadi letak kata enough adalah di depan dari adjective ataupun adverb. Dengan adanya kata not di sini, maka makna kata enough di sini adalah sesuatu hal tersebut belum atau masih di bawah standar yang sudah ditetapkan. Contoh kalimat di sini ada beberapa. Yang pertama, we couldn't hear the music. It wasn't loud enough. Jadi, lihat di sini, kata enough letaknya adalah sebelum atau di depan kata sifat loud. Seperti dari struktur tadi ini, ya. Letak kata enough diletakkan di depan adjective. Dalam hal ini, kata loud adalah adjective. Makna kalimat ini adalah karena suara musik tersebut
kurang cukup kuat untuk didengar, maka kita tidak bisa mendengar suara musik tersebut. Ya, dalam hal ini kuat yang dimaksud adalah mungkin kurang kuat atau sedikit pelan atau kurang frekuensinya dari sesuai yang dari sesuatu yang ditetapkan. Contoh yang kedua, we couldn't swim. The water wasn't hot enough. The water wasn't hot enough. Ya, kita lihat di sini, letak kata enough adalah di depan atau sebelum kata sifat hot, sesuai dari struktur atau pola tersebut. Makna kata enough di sini menandakan bahwa bahwa sesuatu hal tersebut masih belum sesuai standar. Ya, jadi air tersebut mungkin masih belum sesuai dari standar kehangatan untuk dipakai berenang. Atau dengan kata lain, kita dalam subjek ini belum bisa berenang karena apa? Mungkin airnya belum cukup hangat, masih terasa dingin. Contoh kalimat yang berikut, we need another ladder. This one isn't long enough. Pada contoh kalimat ini, letak kata enough adalah di depan adjektif sesuai dengan structure atau struktur pola tersebut. Makna kalimat ini menunjukkan bahwa kata enough menunjukkan bahwa tangga tersebut masih belum cukup, mungkin belum cukup tinggi atau belum cukup panjang. Oke. Kalimat yang terakhir, we need 2 pizzas. This one is not big enough for 4 people. Kita lihat letak kata enough di sini adalah di depan adjektif big sesuai dengan strukturnya. Enough adalah di depan adjektif. Jadi big di sini adalah adjektif. Makna kalimat tersebut adalah 2 pizza masih belum cukup dimakan untuk 4 orang. Mungkin masih terlalu sedikit. Jadi enough di sini menunjukkan bahwa sesuatu hal itu masih di bawah standar, masih belum cukup. Oke. Nah, yang berikut masih tentang strukturnya. Kita lihat di sini, after 2 and not bla 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 enough, we can use the to infinitive or for plus noun or plus pronoun. Kalau kita bahasa Indonesia kan, maksudnya adalah kata to dan bla 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 enough menunjukkan penggunaannya. We can use the to infinitive. Kita bisa menggunakan kata to diikuti oleh infinitive. Hati-hati, to diikuti oleh infinitif beda dengan hanya infinitif saja. Kenapa demikian? Karena bedanya adalah infinitif tanpa to itu sama dengan bare infinitif atau verb one. Sedangkan di sini adalah to diikuti oleh bare infinitif atau to diikuti oleh verb one. Atau bisa juga diikuti oleh for plus noun atau pronoun. Sebagai contoh, kita lihat di sini ada 3. Contoh yang pertama, he's too young to go to work. He's too young to go to work. Nah, pada contoh kalimat ini, kata to menunjukkan bahwa si subjek he ini sepertinya kurang pas. Belum cukup umur untuk bekerja atau masih di bawah standar yang ditetapkan. He's too young to go to work. Subjek he di sini masih terlalu muda, belum cukup umur untuk bisa bekerja atau belum cukup usianya. Penggunaan kata to di sini adalah bermakna negatif. Kita lihat di sini sesuai strukturnya di sini, kata to diletakkan setelah kata sifat adjektif di sini. Too young. Too young. Nah, setelah too young diikuti oleh to infinitive. Nah, inilah dia to infinitive, to go. To go.
Jadi sesuai dengan pola after to and not bla 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 enough, diikuti oleh to plus infinitive. Oke. Contoh yang kedua, he's not old enough for the job. He's not old enough for the job. Dari contoh kalimat kedua ini, kata enough menunjukkan bahwa ya si subjek he ini ya rasa-rasanya hampir atau belum mencukupi usia untuk bekerja. Ya, mungkin usia bekerja yang dipatokkan adalah mungkin ya 18 tahun ke atas atau mungkin 20 tahun ke atas. Jadi si subjek ini mungkin hampir-hampir sesuai umurnya, hampir-hampir umurnya dengan standar yang ditetapkan. Oke, kita lihat letak kata enough di sini adalah setelah kata for diikuti oleh noun. Kata for diikuti oleh noun. Jadi sudah sesuai dengan pola yang ini. After enough diikuti oleh for plus noun. Jadi letak kata enough di sini adalah letak kata enough di sini adalah di depan atau sebelum for ditambah kata benda. Dalam hal ini kata benda ini adalah job. Contoh kalimat yang ketiga, these jeans are not clean enough to wear to the party. Ya. Dari contoh kalimat ini, kata enough menunjukkan bahwa jeans tersebut ya belum cukup, belum pas kebersihannya untuk dipakai ke pesta tersebut. Ya, mungkin sudah bersih tapi mungkin belum sesuai dengan yang diharapkan bersihnya, tingkat atau frekuensi bersihnya. Oke, letak kata enough di sini adalah di depan daripada to plus infinitive. To plus infinitive. Jadi sesuai dengan pola yang ini, ya. Kata to diikuti di depan to plus infinitive. Oke. Itulah dia para siswa penjelasan saya tentang materi to dan enough. Saya harap penjelasan saya tadi sedikit ataupun sudah sebahagian dapat kalian mengerti. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya. Thank you and see you again. Bye.